Halo semuanya, kami dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini, kami akan berbagi materi tentang keanekaragaman dan peran bakteri. Video ini meliputi pengertian bakteri, pengelompokan bakteri berdasarkan bentuk bakteri, berdasarkan alat gerak, berdasarkan kebutuhan oksigen, berdasarkan cara memperoleh makanan, dan peran bakteri. Yang pertama yaitu pengertian bakteri. Bakteri berasal dari kata bakterion yang artinya batang kecil. Bakteri juga merupakan organisme uniseluler atau bersel satu dan tidak memiliki membran inti sel atau prokariotik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai bentuk-bentuk bakteri beserta contohnya. Bakteri mempunyai 3 bentuk dasar, yaitu Coccus, Bacillus, dan Spirilia. Yang pertama, Coccus. Coccus adalah bakteri yang berbentuk bulat. Yang pertama ada Monococcus. Monococcus adalah bakteri berbentuk bulat dan terdiri dari satu sel saja. Contohnya Monococcus luteus dan Monococcus gonorrhoeae. Yang kedua, Diplococcus. Diplococcus adalah bakteri berbentuk bulat dan berpasangan dua-dua karena bakteri membelah diri dan tetap melekat. Contohnya ada Neisseria gonorrhoeae. Dan yang ketiga ada Staphylococcus. Staphylococcus adalah bakteri berbentuk bulat dan hidup berkelompok menyerupai anggur karena bakteri ini membelah diri ke segala arah. Contohnya Staphylococcus aureus. Dan yang keempat ada Streptococcus. Streptococcus adalah bakteri berbentuk bulat dan hidup berkoloni, membentuk rantai yang saling berkaitan. Karena bakteri ini membelah diri pada satu garis ke satu atau dua arah dan melekat berbaris. Contohnya ada Streptococcus thermophilus dan Streptococcus pyogenes. Yang kelima ada Sarkina. Sarkina adalah bakteri Coccus yang hidup berkoloni terdiri atas 8 sel dan membentuk seperti kubus karena bakteri Coccus membelah diri ke 3 arah dalam suatu pola teratur. Contohnya ada Sarkina lutea dan Sarkina ventriculae. Yang keenam ada Tetracoccus. Tetracoccus adalah bakteri berbentuk bulat yang hidup berkelompok dan setiap kelompok terdiri dari 4 sel berbentuk bujur sangkar yang saling melekat karena bakteri Coccus membelah diri pada 2 arah. Contohnya Pediococcus cerevisiae dan Aerococcus viridans. Yang kedua ada Bacillus. Bacillus adalah bakteri yang berbentuk batang. Yang pertama ada Monobacil. Monobacil adalah bakteri berbentuk batang tunggal. Contohnya Salmonella typhi dan Escherichia coli. Yang kedua ada Diplobacil. Diplobacil adalah bakteri berbentuk batang dan bergandengan dua-dua. Contohnya Klebsiella pneumoniae dan Moracella bovis. Yang ketiga ada Streptobacil. Streptobacil adalah bakteri berbentuk batang dan bergandengan memanjang yang membentuk rantai. Contohnya Bacillus anthracis dan Streptobacillus moniliformis. Yang ketiga ada Spirilia. Spirilia adalah bakteri yang berbentuk melengkung. Spirilia yang pertama ada spiral. Spiral adalah bakteri berbentuk lengkung dan membentuk setengah lingkaran. Contohnya Spirillum volutans dan Campylobacter jejuni. Yang kedua ada Vibrio. Vibrio adalah bakteri berbentuk seperti tanda koma atau setengah lingkaran. Contohnya Vibrio cholerae. Yang ketiga ada Spiroseta. Bakteri ini adalah bakteri yang berbentuk lengkung dan membentuk memanjang fleksibel. Contohnya Spiroseta pallidum dan Treponema pallidum. Baik, bahasan yang selanjutnya yaitu adalah bakteri berdasarkan alat geraknya. Di sini terbagi menjadi 5. Yang pertama monotrik, amfitrik, lofotrik, peritrik, dan atrik. Nah, untuk yang pertama yaitu monotrik, yaitu bakteri yang memiliki satu flagella yang terletak di satu ujung sel. Flagella sendiri yaitu adalah alat gerak pada bakteri. Nah, proses bergeraknya di monotrik ini yaitu flagella pada bakteri monotrik berfungsi seperti cambuk. Ketika flagella berputar, yang menciptakan gaya dorong yang memungkinkan bakteri bergerak maju. Untuk contohnya yaitu ada Vibrio cholera.
di situ ada gambarnya, dan Caulobacter crescentum. Lalu yang kedua yaitu Amphitrich, yaitu bakteri yang memiliki flagela di kedua ujung sel. Nah, ketika salah satu flagela berputar, ia menciptakan gaya dorong yang memungkinkan bakteri bergerak maju. Flagela dapat berputar dalam dua arah yang memungkinkan bakteri untuk mengubah arah gerakan dengan cepat. Untuk contoh bakterinya yaitu Phylum sp, dan itu ada gambarnya. Lalu yang ketiga yaitu Lophotrich, yaitu bakteri yang memiliki beberapa flagela yang terletak di salah satu ujung sel. Nah, ketika semua flagela berputar dalam satu arah, misalnya searah jarum jam, bakteri akan bergerak maju dengan kecepatan yang lebih tinggi karena terdapat flagela yang banyak di salah satu ujung. Jika flagela berputar dalam arah yang berlawanan, bakteri dapat berputar atau bergerak mundur. Untuk contoh bakterinya ada Helicobacter pylori, lalu juga ada Pseudomonas aeruginosa. Keempat yaitu Peritrich, yaitu bakteri yang memiliki flagela yang tersebar di seluruh permukaan sel, bukan hanya di salah satu ujung saja. Nah, bakteri Peritrich dapat melakukan gerakan tumbling atau berputar untuk mengubah arah. Ini terjadi ketika flagela berputar dalam arah yang berbeda, menyebabkan bakteri berputar di tempat sebelum melanjutkan gerakan ke atas, ke arah baru. Untuk contoh bakterinya sendiri ada Escherichia coli dan Salmonella. Lalu yang terakhir yaitu Atrich. Bakteri Atrich adalah bakteri yang tidak memiliki flagela, sehingga mereka tidak memiliki alat gerak yang khas seperti bakteri-bakteri lainnya. Meskipun bakteri Atrich tidak dapat bergerak secara aktif dengan menggunakan flagela, mereka masih dapat berpindah tempat melalui beberapa cara. Mereka bergantung pada gerakan pasif melalui aliran cairan, adhesi pada permukaan, dan difusi untuk berpindah tempat. Untuk contoh bakteri pada Atrich yaitu ada Mycoplasma dan juga Lactobacillus. Berdasarkan kebutuhannya terhadap oksigen, bakteri dibagi menjadi bakteri aerobik dan bakteri anaerobik. Bakteri aerobik merupakan bakteri yang membutuhkan oksigen atau zat asam untuk pertumbuhannya. Kenapa tuh? Alasannya adalah karena pada respirasi aerobik, bakteri digunakan untuk memperoleh energi dari fosforilasi oksidatif dan siklus Krebs, serta sebagian energi dari glikolisis. Apa sih siklus Krebs itu? Siklus Krebs merupakan jalur metabolisme yang dilakukan organisme aerobik untuk menghasilkan energi atau molekul ATP yang diperlukan untuk melakukan berbagai proses seluler. Pada bakteri aerobik, oksigen berfungsi sebagai akseptor elektron selama respirasi. Jadi, jika bakteri ini tidak mendapatkan oksigen, maka bakteri ini akan mati. Contoh bakteri aerobik adalah yang pertama ada bakteri Nitrosomonas sp yang berfungsi untuk membantu mengoksidasi amonia menjadi nitrat di dalam siklus nitrogen. Yang kedua ada bakteri Nitrosococcus sp yang berfungsi untuk mengoksidasi amonia menjadi nitrat di dalam siklus nitrogen juga. Yang ketiga ada bakteri Nitrobacter sp yang berfungsi untuk mengoksidasi nitrit menjadi nitrat di dalam siklus nitrogen. Yang keempat, ada bakteri Acetobacter sp yang berfungsi sebagai pembuatan asam asetat melalui proses fermentasi yang digunakan dalam produksi cuka, makanan, minuman, dan industri kimia. Yang kelima, ada bakteri Nocardia asteroides yang menyebabkan penyakit pneumonia nocardia yang dapat menyerang paru-paru dan otak. Keenam, ada bakteri Pseudomonas sp yang berfungsi untuk menguraikan bahan organik, mendetoksifikasi polutan, dan menghasilkan antibiotik. Terus gimana sih caranya bakteri yang hidup tanpa oksigen menghasilkan energi? Caranya adalah saat terjadi proses respirasi, pada tahap glikolisis akan menghasilkan asam pirufat. Asam pirufat ini dapat dimetabolisasi menjadi senyawa yang berbeda, tergantung ada tidaknya oksigen.
Apabila memiliki oksigen, maka oksigen akan masuk ke dalam mitokondria dan menjalani proses siklus Krebs dan transfer elektron yang menghasilkan karbon dioksida dan air. Apabila tidak memiliki oksigen, maka asam pirufat ini akan diubah menjadi etanol dan asam laktat melalui fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Sedangkan energi ATP didapat dari proses glikolisis. Proses inilah yang disebut sebagai respirasi anaerob yang dilakukan oleh bakteri anaerob. Bakteri anaerob adalah bakteri yang tumbuh dan berkembang tanpa adanya oksigen. Kalian tahu nggak sih, bakteri anaerob ini juga dibagi beberapa macam loh, yaitu bakteri anaerob fakultatif atau bakteri anaerob tidak berspora dan bakteri anaerob obligat atau bakteri anaerob berspora. Bakteri anaerob fakultatif adalah bakteri anaerob yang dapat hidup dengan baik itu di dalam oksigen maupun tanpa oksigen. Contoh bakteri anaerob fakultatif adalah yang pertama ada bakteri Lactobacillus sp yang berfungsi untuk mengatasi gangguan pencernaan. Yang kedua adalah bakteri Escherichia coli yang berfungsi untuk menjaga pencernaan manusia. Yang ketiga adalah bakteri Streptococcus thermophilus yang berfungsi untuk memecah makanan, menyerap nutrisi, dan menghasilkan enzim laktase. Sedangkan bakteri anaerob obligat adalah bakteri yang tidak memerlukan oksigen dalam hidupnya. Bahkan jika terdapat oksigen dalam hidupnya, mereka akan mati. Contoh dari bakteri anaerob obligat adalah yang pertama, bakteri Bacteroides fragilis yang dapat menyebabkan penyakit diare. Yang kedua, ada bakteri Clostridium tetani yang dapat menyebabkan penyakit tetanus. Yang ketiga adalah bakteri Fusobacterium nucleatum yang dapat menyebabkan penyakit periodontal atau infeksi gusi. Pengelompokan bakteri berdasarkan cara mengolah makanannya dibagi menjadi dua, yaitu bakteri autotrof dan heterotrof. Yang pertama ada bakteri autotrof. Bakteri jenis ini dapat menyusun makanan untuk kebutuhannya sendiri dengan cara mensintesis zat-zat anorganik menjadi zat organik. Jika energi untuk penyusunan tersebut bersumber dari cahaya matahari, maka bakteri tersebut dikenal dengan sebutan fotoautotrof. Dan apabila energi untuk penyusunan zat organik berasal dari hasil reaksi kimia, disebut dengan chemoautotrof. Fotoautotrof adalah bakteri yang mengandung zat warna hijau sehingga dapat melakukan fotosintesis seperti tumbuhan hijau. Bakteri fotoautotrof sering disebut juga dengan bakteri fotosintetik. Contoh bakteri fotoautotrof adalah bakteri hijau yang memiliki pigmen hijau yang dinamakan bakterioviridin atau bakterioklorofil, dan bakteri ungu yang memiliki pigmen ungu, merah atau kuning yang disebut dengan bakteriopurpurin. Contoh bakteri fotoautotrof adalah cyanobacteria dan bakteri sulfur ungu. Selanjutnya ada chemoautotrof, merupakan bakteri yang bisa membuat makanannya sendiri menggunakan energi kimia. Contohnya ada bakteri nitrifikasi yang terdiri dari Nitrosomonas, Nitrosococcus, dan Nitrobacter. Yang kedua ada bakteri heterotrof. Kalau bakteri autotrof tadi dapat menyusun makanannya untuk kebutuhannya sendiri dengan cara mensintesis zat anorganik menjadi zat organik, bakteri tipe ini tidak dapat mengubah zat anorganik menjadi zat organik, sehingga untuk keperluan makannya bergantung pada zat organik yang ada di sekitarnya. Bakteri heterotrof dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada parasit, bakteri yang kebutuhan zat makannya tergantung pada organisme lain. Contohnya ada Treponema yang hidup pada manusia dan Borrelia yang hidup pada hewan dan manusia. Dan yang kedua ada saprofit, yaitu bakteri yang memperoleh makanan dari sisa-sisa zat organik. Nah, bakteri jenis ini memiliki kemampuan untuk merombak zat organik menjadi zat anorganik. Contohnya ada bakteri Escherichia coli yang hidup pada usus besar manusia dan Thiobacillus dendrificans yang dapat mengurangkan senyawa nitrat menjadi nitrit. Peranan bakteri. Peranan bakteri ada dua, yaitu peran yang menguntungkan dan peran yang merugikan. Peran yang menguntungkan, yang pertama untuk membantu menguraikan sisa-sisa pencernaan, yaitu ada bakteri Escherichia coli, yang dimana akan berperan untuk membusukkan sisa-sisa makanan yang terdapat di dalam usus besar. Selain itu, peran bakteri Escherichia coli ini juga
juga untuk membantu menghasilkan vitamin K yang penting dalam pembekuan darah. Dan ini bentuk dari bakteri Escherichia coli. Yang kedua, berperan dalam proses pembuatan bahan makanan dan minuman. Contohnya yaitu yogurt dan keju. Bakteri yang berperan dalam proses ini adalah Lactobacillus casei atau Lactobacillus bulgaricus dan bakteri Streptococcus lactis. Ini juga ada contoh peran Lactobacillus casei dalam pembuatan Yakult. Selanjutnya yaitu berperan dalam pembuatan obat-obatan di bidang farmasi, yaitu ada bakteri Streptomyces rhinosus yang berperan dalam pembuatan antibiotik tetrasiklin. Ada juga bakteri Pseudomonas nitrificans yang berperan dalam pembuatan vitamin B12. Selanjutnya yaitu berperan di bidang pertanian, di mana ada bakteri Rhizobium leguminosarum yang bakteri ini akan bersimbiosis dengan akar tanaman kacang-kacangan dan mengikat nitrogen bebas yang akan membentuk amonium dan nitrat sehingga tanah akan menjadi subur. Lalu ada bakteri Azotobacter chlorococcum yang berperan untuk menyuburkan tanah dengan mengikat nitrogen bebas yang ada di udara. Selanjutnya yaitu bakteri Nitrosomonas, Nitrosococcus, dan Nitrobacter yang berperan dalam daur nitrogen untuk membantu proses-proses pembentukan senyawa nitrat dan nitrit di dalam tanah, di mana nitrogen merupakan salah satu mineral yang bisa meningkatkan kesuburan tanah. Peran bakteri yang merugikan. Yang pertama ada Vibrio cholerae yang merupakan bakteri penyebab penyakit kolera, di mana penyakit kolera ini merupakan penyakit diare berat. Yang kedua ada Mycobacterium tuberculosis yang merupakan penyebab penyakit TBC atau tuberkulosis yang menyerang saluran pernapasan terutama paru-paru. Yang ketiga yaitu Salmonella typhi yang merupakan penyebab penyakit tipes. Yang keempat, Treponema pallidum yang merupakan penyebab penyakit sifilis. Yang kelima yaitu bakteri Neisseria gonorrhoeae yang merupakan penyebab penyakit gonore atau kencing nanah.